Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Untuk teman-teman yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan dan angkat penyakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini aku bisa share video lagi. Semoga videoku ini bisa dijadikan motivasi dan patokan untuk teman-teman di rumah ya. Nah, karena sebentar lagi suami aku mau gajian, kurang lebih besok ya atau lusa. Jadi sekarang aku akan buat evaluasi gaji di bulan sekarang, yaitu bulan November. Teman-teman, udah pada gajian belum nih? Kalau mau mendekati gajian, yuk kita buat evaluasinya dulu agar kita tahu di pos bagian mana kita boros banget atau boncos banget ya. Nah, jujur ya teman-teman, aku semenjak melakukan budgeting seperti ini, alhamdulillah kondisi keuangan aku sudah stabil. Dan sebelumnya juga aku pernah melakukan kayak gini, tapi masih aja boncos ya. Tapi lama-kelamaan aku jadi terbiasa nulis-nulis kayak gini dan alhamdulillah jadi teratur ya teman-teman, dan benar-benar sudah stabil lagi keuangan aku. Betul, memang kelihatannya itu ribet banget ya kayak gini, apa-apa ditulis setiap pemasukan dan pengeluaran, tapi ini memang demi kebaikan keuangan kita ya teman-teman. Kalau keuangan kita benar-benar mau normal, mau sehat, ya kita harus melakukan kayak gini. Pelan-pelan saja ya, kita tulis semua pendapatan, semua pengeluaran versi kita aja. Kalau misalkan masih bingung, kita tinggal dibuat kotak-kotak gitu. Kalau masih belum ada referensi, banyak juga video-video yang share budgeting ya. Nggak cuma aku saja, tapi banyak banget di luar sana yang share tentang budgeting kayak gini. Oke, kita lanjut ke videonya ya. Di sini aku nulis deskripsinya. Jadi kalau versi aku ya teman-teman, deskripsinya itu ada mulai dari grocery sampai dengan unexpected ya. Di sini aku nulis semua budgetnya yang seperti awal pas alokasi gaji di bulan November. Aku bakal nulis sisa budgetnya dan aku bakal ngitungnya itu dari sini ya, dari dompet pintar ini, karena aku nyimpan semua di deskripsi itu, nyimpannya di sini mulai dari grocery sampai dengan unexpected. Di sini untuk groceries-nya, untuk belanja mingguan dan belanja bulanan itu aku dicampur jadi satu ya teman-teman. Dan untuk budgetnya itu satu bulan 1.500.000, dan di sini masih ada sisa uang recehan, dan ini juga aku dapat kembalian ya dari pasar, dari warung-warung gitu. Dan di sini ada selisihnya sekitar 44.000. Berarti yang aku pakai itu budget sebenarnya 1.456.000. Selanjutnya di sini ada food, aku budgetkan 500.000 dan alhamdulillah masih ada selisih walaupun cuma 10.000 ya teman-teman. Dan untuk gas dan galonnya 100.000 udah habis, nggak ada sisa. Selanjutnya ada snacks, aku budgetkan 200.000 dan masih ada sisa 30.000. Selanjutnya health, aku budgetkan 50.000 dan masih ada sisa 20.000. Next ada eating out, aku budgetkan 200.000 dan aktualnya 150.000, masih ada selisih 50.000. Selanjutnya lagi ada unexpected, ini biaya yang tak terduga ya teman-teman. Aku budgetkan 200.000 juga dan alhamdulillah masih ada sisa 62.000. Dan ini ada sisa gaji, ini nggak aku masukkan ke dalam evaluasi ya teman-teman, soalnya ini tuh campuran antara duit aku dan duit suami juga. Jadi biar nggak bingung, aku nggak masukkan ke budgeting ini. Dan karena untuk sisa ini akan aku masukkan ke dana lebaran. Jadi di sini untuk total lebihnya atau selisihnya 216.000 teman-teman untuk bulan ini. Alhamdulillah ada kemajuan ya dibanding bulan sebelumnya. Oke, di sini aku mau coba hitung uangnya, dan nanti uang ini bakal aku masukkan ke tabungan-tabungan prioritas terlebih dahulu ya. Teman-teman sendiri gimana nih untuk evaluasi bulan November? Apakah masih ada sisa atau boncos? Nah, nanti kita sharing di kolom komentar ya.
Apapun itu hasilnya ya teman-teman, kalau misalkan boncos jangan sedih hati, karena aku juga pernah banget sering malah mengalami boncos dalam keuangan seperti ini. Itu wajar ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita berusaha untuk lebih baik lagi ya teman-teman. Oke, di sini aku udah selesai ngitung uangnya, merapikan uangnya, dan di sini aku juga ada tabungan koin khusus untuk receh-receh kayak gini ya. Jadi aku pisahkan untuk uang yang 1000-an sama 500-an aku taruh di wadah yang agak besar ini, dan untuk yang receh 100 perak 200 perak itu aku di sebelahnya yang kecil ya. Nah, nanti kalau udah full aku bakal tuker di Alfamart atau Indomart, karena aku waktu itu udah pernah tanya kasir dan alhamdulillah mereka mau nerima uang receh kayak gini. Selanjutnya aku masuk ke tabungan prioritas. Jadi untuk tabungan prioritas aku itu masih disimpan di binder campur dengan catatan pengeluaran ya. Dan di sini untuk tabungan prioritas aku saat ini adalah dana lebaran buat tahun depan, karena memang waktunya juga tinggal beberapa bulan lagi ya teman-teman. Nah, di sini kalau aku sendiri buat dana lebarannya itu kapan? Jadi setelah lebaran tahun lalu udah usai, nah aku langsung buat kotak-kotak kayak gini. Tergantung target masing-masing ya. Di sini aku targetin 3 juta. Dan untuk nominalnya juga di sini aku campuran mulai dari 10.000, 20.000, 15.000 sampai dengan 50.000. Nah, itu nominal yang udah sangat standar banget ya. Dan ini tuh nggak kerasa banget ya guys. Jadi selama setahun ini udah bulan apa? Tinggal beberapa bulan lagi kan ya. Bentar lagi akan lebaran. Dan ini aku masih kosong tabungannya, karena waktu itu aku masih fokus ke tabungan rumah, sama dana darurat juga, sama keperluan yang lain. Dan sekarang aku lagi fokus ke dana lebaran ini. Walaupun nanti suamiku juga dapat THR dari tempat kerjanya, tapi seenggaknya aku udah punya dana ini punya aku pribadi ya teman-teman. Aku ngumpulin sendiri dari hasil kerja aku, dan juga suami aku juga sih. Tapi seenggaknya suatu saat nanti kalau misalkan aku butuh atau aku mau ngasih ke orang tua, jadi nggak sungkan ya, nggak ngerasa gimana gitu. Seenggaknya aku punya uang tabungan ini, dan ini pasti bakal kepake banget. Selanjutnya di sini ada sisa uang receh dan aku akan masukkan ke tabungan receh ya. Nah, untuk tabungan receh ini juga aku belum ada rencana untuk apa, dan ini biasanya aku pakai untuk jaga-jaga aja sih. Kalau suatu saat kedepannya misalkan aku butuh dana untuk keperluan, nah aku bisa ambil ke dana receh ini. Untuk antisipasi aja ya teman-teman, ibaratnya seperti dana darurat sih, cuman ini bentuknya itu receh, jadi nggak ada target juga dan lebih enteng buat nabungnya. Bebas juga, nggak ditarget sampai kapan selesainya. Dan kalau misalkan tabungan bertarget itu kan ada targetnya ya, misalkan 1 tahun sekian juta seperti itu. Nah, selain itu dana ini juga bisa aku gunakan untuk keperluan dapur. Misalkan aku mau beli perintilan dapur, atau misal aku mau beli baju, mau beli oleh-oleh, mau beli jajanan untuk keponakan aku gitu. Jadi aku kadang pakai dana ini. Nah, isi tabungannya udah selesai ya teman-teman. Dan untuk next videonya aku bakal buat alokasi gaji di bulan Desember. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum melakukan budgeting, yuk kita buat ya. Kita pelan-pelan aja buatnya, yang simpel-simpel aja dulu. Kalau misalkan pendapatan kita masih rendah dan memang belum bisa menabung, nggak apa-apa ya, jangan khawatir. Rezeki itu nggak akan kemana ya teman-teman. Yang terpenting kita sudah ikhtiar dan usaha semampu kita. Oke teman-teman, mungkin sekian video dari aku. Semoga video aku ini bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe video ini ya. And see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.